Hedging adalah sebuah strategi trading yang dilakukan untuk melindungi dana yang digunakan oleh trader dalam fluktuasi nilai tukar yang merugikan. Kegiatan lindungi nilai atau hedging didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk melindungi sebuah pemerintah dari exposure terhadap nilai tukar. Exposure terhadap fluktuasi nilai tukar adalah risiko pemerintah akibat fluktuasi nilai tukar. Perlakuan hedging terhadap aset lancar dan aset tetap. Aset lancar dibeli dengan tujuan untuk simpanan, di mana selanjutnya bisa digunakan untuk membiayai operasional perusahaan, perputaran kas perusahaan, dan sebagai kas investasi. Sedangkan aset tetap dibeli dengan sengaja untuk menunjang proses produksi. Pada kedua aset tersebut, tetap digunakan hedging jika perusahaan tidak melakukan pengelolaan risiko nilai tukar. Kerugian saat kondisi pasar fluktuatif akan menjadi sangat besar. Secara singkat, hedging adalah asuransi bagi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan yang bertransaksi dengan falas. Jawaban nomor 3, menurut saya, instrumen investasi yang menjadi favorit dan dinilai aman bagi investor pemula adalah deposito. Produk penyimpanan uang yang tersedia di bank ini memang menawarkan kelebihan yang lebih menguntungkan daripada tabungan biasa. Investasi ini memungkinkan para nasabah untuk menabung dalam jangka waktu tertentu, di mana uangnya tidak bisa dicairkan sebelum waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank. Sebagai produk bank yang masuk dalam kategori investasi, deposito memiliki beberapa keuntungan, seperti suku bunga yang lebih tinggi, jaminan keamanan dari lembaga penjaminan simpanan atau LPS, adanya pendapatan per tenor, dan minim resiko karena tidak terpengaruh oleh penyusutan nilai pasar. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang saham preferen, saham biasa maupun laba, ditahan untuk mendanani suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Ada dua jenis biaya modal yang perlu diketahui. Satu, biaya individu, yaitu biaya ini terdiri dari biaya modal utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya dari utang wesel. Yang kedua, biaya keseluruhan, yaitu biaya yang diperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Mempunyai konsep secara keseluruhan yang manfaatnya dalam penilaian jangka panjang. Solusi investasi yang tepat selama pandemi adalah: 1. Kendalikan emosi Anda. Lakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan kerugian. 2. Jangan terlalu banyak menanam saham. Solusi investasi di saat pandemi yang berikutnya adalah dengan tidak menanam saham terlalu banyak di satu perusahaan. Yang ketiga, jangan mudah menyerah. Sebelum memutuskan untuk berpindah investasi, cobalah untuk memeriksa penyebab dari kerugian yang dialami ini. Kesalahan apa yang dilakukan hingga menyebabkan kerugian. 4. Menjelajahi pilihan instrumen investasi lain. Carilah instrumen investasi yang memiliki resiko kerugian yang lebih rendah dibandingkan saham, agar tidak merasa trauma.